Baik, saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Di hari ini kita mau belajar sekarang tentang hubungan-hubungan ya. Saya kasih judul layani, itunya judulnya ya. Jadi dalam hidup ini ternyata kita harus melayani seperti yang Tuhan mau gitu. Mari kita baca firman Tuhan ya. Dia berkata demikian. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kamu. Jadi di sini bicara banyak tentang hubungan-hubungan ya, hubungan antara kita dengan orang lain. Saudaraku, dalam melayani ada hubungan-hubungan yang harus dibangun supaya di situ ada sehati sepikir. Maka doanya akan lebih berkuasa karena kita sehati sepikir. Sehati sepikir itu mendatangkan kuasa Tuhan, firman Tuhan. Masalahnya yang kita sering temukan adalah kendala dalam membangun hubungan itu. Mengapa? Di firman Tuhan tadi dengar kita ya, karena banyak orang ingin menjadi besar, ingin menjadi terkemuka. Ini banyak kita tidak sadari sebagai pelayan Tuhan ya. Saudaraku, melayani berarti memberikan diri untuk orang lain. Itu bagian dari pemuridan yang sering diberitakan oleh Pak Kris di doa-doa pagi. Di dalam melayani Yesus, di dalam melayani ya, Tuhan Yesus saja sampai mau memberikan nyawanya. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan pendoa-pendoa pagi hari ini? Melayani itu adalah suatu perintah Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang-orang Kristen ya. Saudaraku, tidaklah mudah melayani itu. Dia harus mau menyerahkan waktunya di waktu doa pagi seperti ini, memberikan waktunya di pertemuan rapat pelayanan yang ada di gereja, memberikan waktunya untuk menjenguk orang sakit, memberikan waktunya untuk kunjungan ke rumah jemaat yang lama tidak beribadah. Itu contoh lain adalah melayani pemuridan. Itulah melayani saudara. Tuhan Yesus melayani kita tak habis-habisnya. Setiap hari. Kita tahu kita hampir setiap hari menyakitkan Tuhan. Tapi ia tetap menjadi imam besar kita karena kasih sayangnya Tuhan Yesus pada kita. Melayani orang yang kita di dalam melayani mungkin sering ada orang yang mengesalkan kita. Kita sering jatuh dalam kecongkakan kita sendiri, sehingga kita tidak melayani dia lagi. Melayani itu bukan senang menurut hati kita, tetapi melayani itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan coba lihat kenapa kita harus melayani, saudara. Pertama, melayani itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat di Matius 25 ayat 35 sampai 37 dikatakan demikian.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah melayani saudara, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 40 dikatakan demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Jadi yang pertama, melayani itu menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, melayani itu anugerah. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, saya baca yang kuningnya saja ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bahwa dalam melayani adalah anugerah Allah. Yang ketiga, saudaraku, melayani itu tanda kita cinta Tuhan. Bila kamu mengasihi aku, kata Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi ada 3 hal yang saya bagikan di sini. Tadi melayani adalah menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah melayani itu anugerah. Yang ketiga, melayani itu tanda kita cinta Tuhan. Biarlah kita semua menjadi pelayan-pelayanan seperti yang Tuhan mau, yang dikatakan firman Tuhan itu. Biarlah kita yang hadir pada pagi hari ini mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk kita untuk kita jadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh Tuhan mau. Sekarang sebelum kita tutup, sekarang maukah engkau melayani Tuhan? Itu pilihan saudara dan saya hari ini. Putuskan panggilan melayani itu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman yang dibagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita siap menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa di gereja Tuhan ini. Mari kita berdoa, saudara.